pas di rumah tiba-tiba saya kayak ketidur. Dari itu tiba-tiba mimpi saya be. Di tengah-tengah itu pakaian-pakaian udang-udang semua ngelilingin saya. Di situ ada sosok putih bercahaya, mas saya nggak bisa ngeliat tuh be. Dia di tengah apa di mana? Iya di tengah, ada pada paman saya. Jadi ini dikelilingin nih kita berdua nih. Di tengah-tengah dia cahayanya nggak apa kelihatan, mukanya nggak kelihatan. Terus dia nggak ada tangan, aku lihat jalan kebenaran. Saya langsung bangun, langsung istighfar. Saya ketakutan. Dia cuma ngomong aku lihat jalan jalan kebenaran. Sampai situ doang. Iya. Saya kebangun tuh kaget. Astagfirullahaladzim, apa ini? Saya takut kan? Takutnya itu malu kan? Iya istighfar ya. Ini jangan-jangan. Shalom Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku dimanapun berada, kita akan bersama-sama mendengarkan kesaksian dari seorang Bapak Muslim yang dimana sejak dari kecil itu didoktrin sedemikian rupa bahwa hanya agama Islamlah yang paling benar. Jadi latih, diajar terus untuk menjadi seorang yang taat di dalam ajaran agamanya. Tapi luar biasa bahwa seiring berjalannya waktu, ia lalu kemudian dijumpai oleh Tuhan Yesus dalam mimpinya, dan ia mendengarkan suara, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, hal inilah yang membuat dia berubah pikiran dan menyadari bahwa ternyata hanya Yesuslah kebenaran itu sendiri. Hanya dialah juru selamat. Akhirnya dia putuskan untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Luar biasa Bapak Ibu, kita percaya bahwa ini adalah panggilan Tuhan untuk menjadi pengikut Kristus, sehingga hidupnya saat ini menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Hidupnya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Semoga video ini boleh memberkati dan menguatkan iman Bapak Ibu sekalian. Kita saksikan bersama-sama. Kalau saya dari lahir Muslim ya. Muslim. Jadi latar belakangnya mama sama papa menikah, tapi papa itu jadi mualaf be. Ngikutin mama. Ya ikutin mama. Nah pas udah usia setahun papa meninggal. Nah saya diajak mama. Dari kecil tuh saya biasa be, diajarin yang ngaji. Terus saya diikutin madrasah. Dari kecil pokoknya saya dibekali ilmu agama. Betul. Ya, terus nah itu pokoknya saya dari kecil itu didoktrin agama yang terbaik adalah Islam be. Jadi saya nggak ada cita-cita sama sekali nih, mimpi juga nggak jadi orang Kristen. Dan pas itu saya dari kecil harus ngaji nih, kalau nggak ngaji aneh ya kasih sayang kan tuh, dapat damukan dari rotan, cubit sayang, udah biasa dah tuh. Jadi ngakuinnya itu antara takut dihukum sama kewajiban. Mulai ngaji. Nah singkat ceritanya saya masuk SMP. Nah di zaman saya dulu kan SMP tuh sering-sering tawuran tuh be. Oh iya. Sering tawuran, jadi banyak korban di teman-teman saya. Nah akhirnya saya berpikir kayaknya gue harus nyari ini pengisi badan. Oh gitu. Jadi saya mulai mencari deh ilmu kanuragan supaya kebal. Iya, kebal, bacok segala macam. Bisa jadi jagoan lah ya menghadapi musuh. Siap. Gitu. Jadi terus mulai terbiasa tuh sama ilmu hikmat, al-hikmah itu. Al-hikmah. Belajar, saya mulai dari pengisian, terus nyambet-nyambet gitu, Beb. Itu umur berapa tuh? SMP, Beb. Saya mulai SMP. Kelas? Dari mulai kelas 1, pokoknya saya ngeliat pergaulan itu kan berantem mulu tuh, Be. Jadi saya takut, wah kalau gue nggak ngisi bahaya nih. Kelas 1 SMP udah main-main gitu. Iya, udah main begitu. Ya udah itu saya mulai itu, tapi dengan ilmu kayak gitu kan jadi tantang-tantang, Be. Iya. Gue jago nih. Jadi nggak ada yang takutnya. Pokoknya kalau jalan ada orang lihat apa lu lihat. Saya gak bacok. Terus udah itu singkat cerita saya sekolah SMA. Nah, cuman saya nggak asing sama Kristen be, karena kakek saya masih Kristen kan. Oh, kakek Kristen. Iya, jadi semenjak kecil tuh saya masih suka diajak ke gereja. Oh. Tapi ya itu dia, saya didoktrin dari mama. Umur berapaan tuh? Dari kecil be. Jadi kalau liburan saya sana suka diajak ke gereja. Gitu. Jadi Kristen tuh nggak begitu asing sih. Ya
itu diajak, tapi di sebelumnya kalau misalkan ke gereja di dalam istighfar, syahadat, baca-baca ayat kursi supaya setannya kagak masuk tuh. Pengertiannya begitu. Ayat penangkal lah ya. Iya. Lah ya. Jadi asal ke gereja saya zikir, terus baca-baca syahadat, baca ayat kursi, segala macam yang apalan yang saya bicara tuh. Iya, yang bisa ya. Nah, udah gitu saya SMA, kuliah. Nah, mulai sekolah itu SMA kelas lulus SMA itu saya usaha punya percetakan dulu. Nah, karena percetakan apa itu? Percetakan kaos, sablon. Iya. Terus nah, udah karena terbiasa sama Al-Hikmah itu, jadi di pikiran saya, saya harus punya penglaris nih. Supaya usaha saya berkembang. Nambah nih. Iya. Supaya usaha ada bekalnya juga. Iya. Pokoknya nggak pede deh, padahal kan dia punya Tuhan dulu ya. Iya. Tapi nggak percaya tuh, harus ada pendamping juga. Nah, udah gitu, saya ada teman kenalin lah saya ke salah satu Habib di Jawa Barat. Nah, di situ saya belajar, dibekalin sama dia pemahaman, terus saya dibekalin sama wiridan be. Ya, wiridan itu nih, amalin ini 10.000 kali, terus puasa. Jadi istilahnya ilmu apa dibeli be, dibelinya puasa, terus dirakat itu. Saya lakuin dah tuh. Saya puasa, saya beli ilmu itu kan, saya lakuin, terus, nah pas sudah berjalannya waktu, saya dikasih wiridan itu dulu sampai kalau nggak salah beli ilmu kulhu geni dulu. Apa itu? Kulhu geni, jadi buat nangkal-nangkal roh-roh kegelapan gitu be. Nah, di situ saya amalin tuh be di rumah. Pas di rumah, tiba-tiba saya kayak ketidur. Dari itu tiba-tiba mimpi saya be, di tengah-tengah itu pakaian udang-udang semua ngelilingin saya. Di situ ada sosok putih bercahaya, malah saya nggak bisa ngeliat tuh be. Dia di tengah apa di mana? Iya, di tengah, ada pada paman saya. Jadi ini dikelilingin nih kita berdua nih. Di tengah-tengah dia cahayanya nggak apa kelihatan, mukanya nggak kelihatan. Terus dia nggak ada katakan, akulah jalan kebenaran. Saya langsung bangun, langsung istighfar. Saya ketakutan. Dia cuma ngomong akulah jalan kebenaran. Sampai situ doang. Iya. Saya kebangun tuh kaget. Astagfirullahaladzim, apa ini? Saya takut kan. Takut saya itu malu kan. Iya, istighfar ya. Ini jangan-jangan setan nih. Iya. Terus karena kan saya nggak ada kepikiran banget. Nggak pernah ngerti, betul. Nah, udah tuh be, aneh tangkal terus, aneh melakukan kegiatan seperti biasa. Terus emang tuh lancar tuh. Biasa kan setan ngasih ini dulu, seneng-seneng dulu tuh. Nah, setelah berjalan 3 tahun, mungkin ini masa waktunya habis nih kadaluarsa. Ilmunya nggak diupdate. Iya. Jadi drop tuh be, usaha turun sampai akhirnya saya telepon kan, saya udah dianggap anak sama dia, saya manggilnya Abi sama Habib itu. Iya. Yang di Bandung itu. Iya, di Jawa Barat. Bi, ini kok usaha turun nih ya? Oh, harus ke sini ya. Ya udah, saya ke sini. Aduh, tapi belum sempat. Ya udah, sini Abi kerjain dari sana. Akhirnya dikerjain lah di rumah dia. Terus belum ada perubahan tuh be. Tetap kok makin lama makin jatuh. Barang kagak ada, duit kagak ada tuh kan. Akhirnya sampai di titik di mana itu kejual tuh ruko. Bangkrut lah ya. Iya, motor itu udah kejual dah tuh. Sampai ruko-rukonya juga kejual. Padahal tadinya udah sempat kecil. Udah punya ruko ya, udah segala macam. Malah habis. Gitu. Terus ada telepon lagi tuh, telepon ke Bi. Aduh, ini sampai kejual nih. Kagak manjur. Ya udah diet ke sini. Urgent ya tadi. Ya udah, akhirnya saya maksain sampai saya ke sana itu sisa 1 Vespa be. Punya 1 kendaraan tadinya udah jual semua, tinggal Vespa tua. Satu Vespa tua. Kesana lah saya ke Jawa Barat itu, maksain naik Vespa be. Untung nyampe, tapi nyampe ya. Nyampe terus aja. Sampai sana, akhirnya yaudah, saya di sini. Mulai itu aktivitas saya, disuruh tirakat lagi saya, di bawah air terjun saya tirakat, saya diamal-amalin lagi. Nah, udah seminggu saya pulang. Saya bawa tuh bekal dari sono kayak air segala macam, saya tabur lah tuh di sekitar tempat saya. Nah, tadinya kan saya punya ruko, saya pindah ke rumah akhirnya.
Usahanya di rumah. Saya tabur di rumah. Ya sambil lakukan ritual-ritual itu. Nah, akhirnya saya coba, kok nggak ada lagi nih. Makin sepi. Nggak ada satupun orderan baju, nggak ada yang masuk. Istilah bikin surat kop nggak ada sama sekali. Kering. Padahal syarat penglarisnya udah ditaburi. Iya. Malah udah seminggu di sana kan, udah ngecas ibarat kata ada. Iya. Udah dicas malah kagak ada. Nah di situ saya mulai, sebenarnya Tuhan gua ada nggak nih ya? Nah mulai mikir ya. Iya. Ini gua udah segala macam syarat. Ini ada nggak nih Tuhan nih ya? Bener deh. Kok jadi tambah nyungsep gitu. Sampai akhirnya mikir, aduh, sampai saya mulai tuh males melakukan ritual keagamaan. Saya pikir, kayak kecewa lah, komplain. Ya udahlah, nggak Tuhan. Iya, komplain tuh mulai. Ngapain gua ngelakuin apa yang disuruh dah? Ibaratnya usaha malah makin ancur-ancuran. Ada itu. Nah di situ diingetin sama si ini Habib tadi. Ya, udah wiridin lagi belum? Enggak, Bi, malas. Udah inilah, kecewa gitu. Jangan gitu. Nanti kamu dimarah sama Allah katanya. Jangan gitu. Akhirnya dikasih wiridan lagi. Ya di situ pas wiridan itu saya setengah-setengah Be ngelakuinnya. Karena udah udahlah. Sekedar siapa tahu ya kan. Jadi siapa tahu nih. Keuntungan tos-tosan. Terus ya udah akhirnya saya wiridan lagi. Datang lagi Be, yang mimpi kayak pertama, baju putih, cahaya, tapi saya kayak di taman Be, hijau banget, indah banget, kayak nggak ada di ini. Nah, terus sambil ngerangkul, saya dirangkul Be, aku belajar kebenaran tuh, terus masalah usaha, masalah utang segala macam hilang Be, yang stres-stres iya, yang bikin damai. Selama ini saya berzikir segala macam kok tenangnya nggak kayak gini Be, tenang setenang-tenangnya, nggak ada pikiran apa-apa doh. Ini kok gini banget ya, sejuk Be, hati itu kayak terus buat ini siapa sih? Nah mulai dah tuh cari tahu. Iya, siapa sih nih sampai bisa damai gini? Kebangun lagi saya, antara saya mulai mencari tahu dan masih menjalankan kewajiban. Nah pas saya kerja, saya kan udah usaha, udah bangkrut tuh Be. Saya udah kerja nih di swasta. Nah, pas kerja ada teman saya Kristen, dia nyetel lagu mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Nah dari situ saya mulai kayak mau nangis, tapi gengsi Be. Ini kan lagu Kristen. Iya. Gengsi masih kuat. Ini lagu Kristen. Akhirnya saya omelin tuh Be, matiin. Ini kan lu kebanyakan mayoritas Islam. Jangan gitulah Le, kan sama-sama Batak nih. Jangan gitulah Le, ini kan lagu rohani saya. Enggak, matiin. Akhirnya dimatiin. Ya saya melakukan aktivitas kerja seperti biasa. Pas pulang sorenya itu, saya naik motor. Itu lagu Be, ada lagi. Nggak tahu itu padahal jalan raya Be. Iya. Saya nyari-nyari. Loh, sekitar gue kosong. Ini siapa yang nyetel lagu ini? Itu mampirlah. Di sini Be, kenceng banget. Ini mana siapa yang nyetel lagu? Iya. Nggak ada, tapi kedengeran. Panjang jalan itu saya, aduh, apa gue udah gila nih kan? Kok ini ada dulu suka giang-giang. Ya udah akhirnya sampai sana. Ini sampai rumah tuh Be. Dari rumah saya mulai baca ini kan. Udahlah. Udah akhirnya saya istirahat, tidur mungkin kayak capean nih, pikirnya begitu Be. Nah sampai situ teman saya kan, ada salah satu teman saya kenalan itu Kristen. Nah saya nanya, ini perempuan namanya salah satu teman saya tempat kerjaan. Gue dimimpi nih 2 kali. Pertama kali gue dimimpin datang sosok putih, aku aja kebenaran. Terus 2 kali lagi gue mimpi lagi dalam taman sama kata-kata yang bocah kebenaran dan damai banget. Itu Tuhan Yesus, itu Tuhan gua dan Tuhan lu. Langsung begitu. Apaan sih lu? Bukan Islam. Enggak, itu lu disamperin gitu ya. Lu tuh ditangkap kali ya. Ya udah. Terus ikut yuk sekali sama gua. Kemana? Ke gereja. Malas gua, ngapain ke gereja. Ya udah ikut aja.
Nah akhirnya dia ngajak kan, ya udahlah saya temenin aja tuh Be. Janjian lah saya pas hari Sabtu itu, janjian mau ketemu. Nah pas itu pas hari H saya udah sampai tuh di GBI yang ketemu Babe, GBI BTC. Nah dia kagak bisa. Aduh Tin, sorry nih, gue nggak bisa, ada acara keluarga. Aduh lu gimana sih, gue nggak tahu nih cara masuk kayak gimana. Gue nggak kenal. Iya, pangak plengok saya. Mau balik tadinya Be. Pas mau balik ada laki-laki. Sini Pak, ayo mau ikut ini kan, lihat ibadah. Iya masuk. Akhirnya mau nggak mau Be. Udah ketahuan orang. Masuk deh saya, masuk. Nah itu nggak tahu kenapa Be, saya diarahin di depan, duduk paling depan. Padahal itu banyak kosong, diarahin di depan saya. Nah kebetulan kesaksian Babe di situ. Disitulah saya ikutin kesaksian Babe kan, masuk Az-Zukhruf 61. Terus ini, yang tadinya saya ngaji dulu nggak ngeliat arti, nah sekarang saya lihat artinya dulu. Saya buka, waduh ternyata selama ini gak dikadarin. Kebuka dah tuh, mulai saya belajarin. Nah di situ saya mulai ikut acara kesaksian itu kan di gereja saya tuh setiap bulan sekali ada tuh. Habis dari Babe, Pak Fadil Mulia memperkuat saya juga tentang sejarah Islam kayak gimana. Habis Pak Fadil ada lagi Abi. Iya, Saifuddin Ibrahim. Dicekokin terus. Oh iya, dong. Makin kuat saya Be. Nah di situ saya kayak ada panggilan, saya ada kerinduan Be. Ini saya harus benar-benar mendalami, saya mau ikut Tuhan Yesus. Akhirnya saya belum dibaptis tuh Be. Akhirnya saya sekolah Alkitab Teologia. Kebetulan saya searching apa sih namanya sekolah yang itu. Oh Teologia nih saya cari. Dapatlah di sekolah SAT Tiberias. Belajar saya di situ. Ketemulah sama Nur Alam. Latar belakang sama. Murtadin juga. Iya. Akhirnya saya diajak lah Be sama teman-teman Murtadin. Di situ banyak kaum Murtadin, dan kebetulan kakak rohani saya di situ memperkuat. Dan puji Tuhannya bulan kemarin saya mulai dibaptis. Salah satu gereja didampingi sama teman-teman Murtadin. Nama baptisnya apa? Nama baptisnya di Martin, Pak. Martino. Iya. Jadi Muhammad Hidayatullah berubah jadi Martin. Iya. Tapi kita emang gitu ya. Iya. Kita udah rajin ngaji segala macem. Tapi nggak tahu artinya ya. Bener Be. Selama ini jadi kita tahu kulitnya doang. Iya. Saya begitu jadi Kristen juga gitu, begitu saya baca saya cari artinya. Dulu mah saya nggak pusing, pokoknya udah Arabnya udah aja gitu. Sekarang gue pengen tahu nih artinya apa, hanya ketahuan satu-satu. Iya, jadi kebuka bener. Iya ya, jadi ngerti. Oh begini. Nah, ini dia memang satu hal yang luar biasa. Cuman memang kalau kita lihat-lihat semuanya berawal dari Tuhan Yesus yang nyari kita. Betul Be. Ya. Kamu kalau nggak disamperin meskipun lewat mimpi nggak bisa. 2 kali lagi Be. Pertama masih nyangkal, kata Tuhan bandel banget bocah, tangkap lagi. Emang kalau bukan dia yang ini nggak bisa. Sampai awalnya belajarnya gitu Be. Sampai beli buku Saifuddin Ibrahim sampai aneh polisi. Iya. Terus Pak Fadil yang hubungan tersingkap. Udah belajar di situ awal-awalnya Be. Waduh, kebukan. Dulu cuma ngaji doang Be, nggak mau nyari tahu arti. Itulah sombongnya saya dulu. Nah sekarang ada ini cari artinya. Waduh, kebuka Be semuanya. Saya dulu asal dengar lagu rohani itu, yang ada teman saya termasuk yang kerja itu, saya ini matiin loh. Termasuk yang itu misalkan ibadah atau apa, woi yang berisik. Oh gitu. Nggak suka lah ya pokoknya. Iya, pokoknya anti banget dah Be. Karena kan selain Islam dulu pikirannya kan kafir. Ya, wajib diituin. Udah dokternya gitu aja udah. Iya. Tapi kalau sekarang dikatain kafir nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Karena kafir itu kan kaya akan firman. Betul. Amin. Luar biasa Bapak Ibu sekalian, semoga boleh bermanfaat, boleh menguatkan iman kita. Kesaksian Bapak ini akan terus membuat kita semakin semangat dalam Tuhan, semakin kita sungguh-sungguh memiliki keyakinan bahwa kita bersyukur, kita sudah percaya kepada Kristus, kita sudah selamatkan, sehingga tidak ada apapun yang akan memisahkan saudara dan saya
dari kasih Kristus. Tetaplah semangat dalam Tuhan. Karena itu saudara, jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share supaya saudara terus mendapat notifikasi video-video terbaru dari saya. Dan terlebih channel ini akan terus berkembang dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Sampai jumpa di video-video berikutnya dan Tuhan Yesus memberkati.